Halo teman-teman, ini adalah video klarifikasi ya, karena gue yang memulai, gue juga yang harus mengklarifikasi ya. Ini menyangkut mengenai video gue di hari sebelumnya ya, mengenai ini ya. Video sebelah kiri ini, apakah benar IKPI dipanggil oleh Dwi Astuti karena mengkritik DJP? Gue sudah berusaha mengklarifikasi ke berbagai orang, kepada pengurus-pengurus di IKPI, dan ternyata gue sudah dapat jawabannya. Oke, jawabannya bagaimana? Jadi pengurus IKPI ini tidak langsung menyebutkan bahwa benar atau tidak benar, iya atau tidak iya, apakah ada ancaman atau tidak ada ancaman, apakah ada intimidasi atau tidak ada intimidasi, tidak secara langsung. Nah, ini teman-teman Anda tinggal membuat persepsi sendiri gitu ya. Nah, tapi ini yang disimpulkan oleh rekan kita ini dari IKPI Kantor Pusat ya, bahwa yang terjadi pada pertemuan di gedung DJP adalah ini ya. Gue nggak tahu juga apakah gedung DJP, kayaknya iya ya. IKPI dan DJP bahas kerjasama hingga hubungan kemitraan strategis. Oke teman-teman ya, jadi di tempat tersebut yang terjadi adalah ini. Dan ini adalah pers release resmi dari IKPI. Ya, jadi Anda jangan berasumsi-asumsi lagi teman-teman ya. Anda jangan berasumsi macam-macam ya. ini, ini adalah yang terjadi. Ini adalah pers release resmi dari IKPI. Oke. Biar gue baca sekilas ya, IKPI berkesempatan untuk bertemu dengan Direktur ya, Ibu Dewi Astuti, P2 Humas, pada Selasa tanggal 21. Pertemuan itu dalam rangka membahas potensi kerjasama strategis antara kedua pihak. Ketua Umum IKPI Bapak Faudi Starwat menyatakan pertemuan yang berlangsung pada pukul 9 pagi di kantor pusat DJP menjadi momentum penting bagi upaya IKPI dalam memperkuat peran serta konsultan pajak dalam memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak di Indonesia ya. Jadi setelah IKPI 50 tahun berdiri, setelah mengkritik setengah mampus, akhirnya dapat jabatan. Sorry, bukan itu. Itu bukan ya, itu di negara Konoha. Enggak. Enggak begitu di Indonesia. Oke, kita ulang lagi. Kita baca lagi. Menurut Pak Faudi, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa pembentukan sebuah tax center menjadi agenda utama yang dibicarakan. Tax center ini nantinya diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan edukasi terkait perpajakan bagi masyarakat, khususnya bagi orang wajib pajak pribadi, wajib pajak yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kewajiban perpajakan mereka ya. Jadi IKPI setelah berusia 50 tahun menjadi organisasi terbesar di Indonesia, setelah mengkritik membabi buta, akhirnya mendapat posisi sebagai salah satu dari tax center Indonesia. Sorry. Itu mah di negara Konoha. Enggak begitu di Indonesia, oke? Bukan gitu ya. Tapi intinya yang terjadi di pertemuan tersebut adalah membahas mengenai hubungan kemitraan strategis ya. Bukan seperti dugaan gua, atau iya nggak tahu juga ya, pokoknya tidak ada iya atau penolakan dari IKPI mengenai dugaan-dugaan ancaman atau intimidasi tersebut, oke? Tapi seperti yang gua sudah pernah sampaikan bahwa apa yang terjadi dan dari sebelum dan setelah dari pertemuan tersebutlah yang akan bisa menentukan bagaimana pendapat Anda sebagai penonton umum yang melihat dunia persilatan perpajakan ini, teman-teman ya. Gua akan kasih lihat ini adalah berita sebelum kejadian pertemuan dengan DJP, yaitu di bulan Desember ada kritik mengenai PPN 12% ya. Ini dari Pak Pino ini kalau nggak salah ya. Kemudian dia menyatakan tulisan ini hanya pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi lembaga ya. Ini intinya sepemahaman gue dia tidak terlalu setuju dengan PPN 12%. Oke. Kemudian di bulan Desember lagi ya, kalau nggak salah, sebelum Desember kalau nggak salah ya, IKPI adalah satu-satunya lembaga swasta ya yang membuat pernyataan resmi bahwa dia mendukung PPN 12%. Kemudian H-6 jam oleh Prabowo dibatalkan PPN 12%. Kemudian dimulailah Kostres di Januari ya. Semua orang stres, sampai hari ini masih stres. Nah, ini adalah berita-berita dari IKPI. IKPI menanggapi stresnya Kortex ini dengan seperti ini. Ketum IKPI tanggapi keluhan wajib pajak, minta DJP segera perbaiki aplikasi Kortex. Luar biasa ya. Jadi ini bukan lagi ngomongin mitra strategis ya. IKPI tunjuk hidung dari si Dwi Astuti, dari si DJP, tolong perbaiki Kortex. Kemudian ada lagi nih, Cap 24 2025, IKPI desak DJP berlakukan kebijakan yang sama untuk semua PKP. Jadi kok bisa sih beberapa PKP tertentu dapat keistimewaan sementara Undang-Undang Dasar bilang kita semua nih sama, setara secara hukum gitu ya. Nah, IKPI bikin berita seperti ini. Kemudian ada lagi nih, IKPI permasalahkan Kortex ganggu administrasi pelaku usaha. IKPI minta DJP perbaiki. Gila ya, luar biasa ya IKPI. Ini sebelum ya, teman-teman. Ini sebelum terjadinya pertemuan di DJP.
Kemudian, ini masuk ke CNBC ya, usulan IKPI, Ditjen Pajak tetapkan aja status force majeure untuk Cortex. Jadi 17 Januari ini ya. Jadi sebelum ada pertemuan, ini berita-berita yang muncul, IKPI, Ditjen Pajak itu harus tetapkan force majeure untuk Cortex ya, situasi kahar supaya bisa diperbaiki, supaya tidak ada sanksi dan sebagainya. Kemudian, ada lagi nih, 34 masalah Cortex DJP yang bikin konsultan pajak se-Indonesia pusing. Ini IKPI nih, Biang Kerok nih, yang bikin ini nih, teman-teman ya. 34 masalah Cortex DJP, bahkan muncul di CNBC, muncul di mana-mana, disebar di mana-mana gitu ya. Dan gua ikut menyebarkan, teman-teman ya. Jadi gua merasa gua juga ikut andil ya sebagai orang yang berjasa untuk membuat IKPI sekarang jadi mitra strategis dan menjadi tech center dari DJP. Bercanda guys ya. Oke. Kemudian, setelah semua kekacauan ini, lanjut ada ini, yaitu pertemuan dengan DJP. Ada Dwi Astuti di sini nih ya. Ini nih, orang ini nih, namanya Dwi Astuti. Kemudian ada kerjasama hingga kemitraan strategis. Kita lihat berita-berita setelah kejadian ini ya. Setelah kejadian ini, berita seperti ini. DJP update perbaikan sistem Cortex. Luar biasa ya. Nih, ada perbaikan ya. Ini berita langsung dari IKPI. Kemudian ini, Cortex, era baru perpajakan tanpa Ivin ya. Ini ibu siapa? Gue nggak gitu kenal. Nah, intinya siapa? Ibu Tince Baby. Oke, BKP ya. Terus saya ini belum pendapat pribadi. Pendapat pribadi lagi. Oke, jadi intinya tidak ada kritik lagi. Oke. Kemudian ada lagi nih, IKPI lagi nih teman-teman ya. Dalam beberapa hari ini, IKPI membuat beberapa press release, beberapa berita rilis di website resmi DJP. IKPI ya. DJP lakukan perbaikan signifikan. Pastikan layanan Cortex lebih efisien. Luar biasa. Ibu Dwi Astuti lagi yang terhormat ya. Nah, lagi. Nih. Tapi di sini nggak ada pendapat pribadi ya. Lanjut. Nih, masuk konten teman-teman ya, konten. IKPI akui Cortex semakin membaik. Tak perlu keadaan masa kahar ya. Jadi dia jilat ludah dia sendiri teman-teman ya. Awalnya bilang harus force majeure, sekarang sudah bilang tidak perlu force majeure teman-teman ya. Dan IKPI akhirnya berhasil mendapatkan bukan gitu. Konsep yang mau gue sampaikan ya. Intinya adalah gua yang membuat pertama kali berita mengenai itu dan gua akan mengklarifikasi ya bahwa informasi yang gua dapat dari IKPI bahwa yang terjadi pada pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai tech center, pembahasan mengenai hubungan strategis kemitraan antara IKPI dan DJP ya. Nah, mengenai apa yang lain-lainnya silakan teman-teman yang berkomentar saja di video ini. Oke, teman-teman, dan kita akan kasih bonus buat Anda semua. Ya, masih untung lah, terima kasih ya kan, masih ngedumel ke kami, jadi kami bisa menyalurkan aspirasi Anda ya kan? Jadi kami ini penyalur aspirasi anggota dewan sebenarnya ya kan. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia itu bertemu dengan Prabowo di Hambalang akhir pekan lalu. Salah satu dibahasnya adalah soal revisi Undang-Undang Minerba ini begitu. Ya. Nah, apa yang dibahas? Jadi banyak banget kejanggalan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Minerba ini ya, kalau kita lihat tadi penjelasannya. Banyak lah. Undangannya mendadak, terus naskah akademiknya belum muncul dan belum ada partisipasi publik. Partisipasi publik itu dibuka setelah mendapatkan kritik dari masyarakat juga. Undangan kepada ormas maupun kampus-kampus untuk hari Rabu dan Kamis ini hanya sekedar ya udah stempel aja pada akhirnya. Apa motif dari pemberian IUP ini untuk kampus? Kan terbukti kan, sengaur apapun pemerintah, jilat solusinya. Nah, bagaimana untuk menjinakkan atau melunakkan mahasiswa ini? Yaitu kampus-kampus diberikan IUP. Tapi dedek-dedek mahasiswa tuh dengerin tuh, ada upaya untuk membungkam kampus dan membungkam kalian. Cipta kerja, menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. PHK sebesar-besarnya.